Nah, Bapak Putu Heri Gunawan, perkenalkan kami dari kelompok UAS Pembelajaran Mesin dengan Python yang berisikan saya, Franciscus Saverius Rian Prabowo, lalu ada Anastasia Giovanka, dan ada Stefanus Dewangga, akan mempresentasikan tentang penerapan decision tree terhadap data brainstorm. Nah, di sini kami mengambil datanya itu dari Kaggle. Kita coba buka di sini. Nah, data yang kami ambil ini dari sini. Ya, setelah data di-download, langsung saja kita import. Ya, di sini dapat lihat data yang kami memiliki beberapa fitur, yaitu gender, age, hypertension, heart disease, ever married, work type, residence type, average glucose, BMI, dan smoking status. Lalu ada stroke juga. Ya, di sini semua fiturnya digunakan. Kolom stroke ini kami gunakan menjadi kolom respon atau Y, variabel Y. Dan sisanya itu menjadi variabel X-nya. Selanjutnya, kita lakukan cek missing value. Kita cek di sini tidak ada missing value pada data. Nah, karena pada data ini beberapa merupakan data kategorikal, jadi harus kita ubah dulu menjadi data numerik. Nah, kami di sini mengubahnya dengan label encoder. Langsung saja. Nah, di sini dapat lihat data kategori apa saja yang telah di-encoding di sini menjadi data numerik, yaitu ada gender, ever married, work type, residence type, dan smoking status. Nah, di sini eh, bagaimana sih mengencodingnya di sini itu? Jadi contohnya yang buat gender, ini ada female dan male. Nah, female dan male ini, yang female menjadi data 0 dan male menjadi 1. Lalu yang ever married, no dan yes. No-nya menjadi 0 dan yes-nya menjadi 1. Begitu juga untuk yang lainnya. Nah, setelah datanya di encoding, di sini kita cek untuk data variabel Y kita, yaitu data stroke. Banyaknya ada berapa? Nah, untuk data stroke ini, yang tidak stroke itu ada 4.733. Dan yang mengalami stroke ada 248. Dapat dilihat pada data ini terjadi adanya imbalance ya. Nah, selanjutnya kita pilih dulu variabel X dan Y-nya seperti yang tadi saya katakan. Variabel Y-nya ini data stroke dan variabel X-nya itu kolom-kolom data lainnya. Nah, karena data yang kami gunakan tadi imbalance, nah kita lakukan oversampling dengan menggunakan SMOD di sini. Lakukan oversampling. Selanjutnya kita bagi untuk data tes dan data trainnya. Data tes yang kami gunakan di sini sebanyak 20% dan data trainnya sebanyak 80%. Nah, berikut merupakan data trainnya untuk yang kolom X, variabel X. Nah, untuk training model dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gio. Selanjutnya, pada bagian hasil dalam penelitian ini, algoritma decision tree diterapkan untuk meramalkan risiko penyakit stroke. Proses dimulai dengan membangun model menggunakan paket dan modul tertentu seperti decision tree classifier dari Escalern tree untuk melatih dan memvisualisasikan decision tree. Pengaturan parameter termasuk random state path 2 untuk mengontrol inisialisasi bilangan acak agar hasil dapat direproduksi, dan min sample split sama dengan 50 untuk menentukan jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk membagi suatu node ke dalam pembentukan pohon. Selanjutnya, kita akan melihat kita akan memanfaatkan paket grafis untuk menghasilkan representasi visual dari model decision tree yang telah dibentuk sebelumnya. Modul tree ini dari pustaka Escalern juga digunakan untuk mengkonversi struktur pohon keputusan menjadi format dot. Menggabungkan kedua paket ini memungkinkan pembuatan visualisasi grafis yang menggambarkan pohon keputusan dalam model. Nah, paket ini memiliki peranan kunci untuk mengubah struktur decision tree menjadi representasi grafis yang lebih intuitif. Dengan menggunakan modul ini,
Kita dapat mengekspor struktur ke dalam format dot. Kita dapat dengan mudah menghasilkan gambar yang mencerminkan langkah-langkah dan keputusan yang diambil oleh model dalam proses prediksi. Pendekatan ini memungkinkan penciptaan model decision tree dengan visualisasi yang jelas. Nah, jika kita lihat pada grafik, menunjukkan bahwa root node-nya adalah age dengan kurang dari sama dengan 49,01 dengan indeks gini sebesar 0,5 yang mengindikasi bahwa pasien pada kondisi tersebut tidak mengidap penyakit stroke. Pemilihan branch node dan leaf node selanjutnya juga dilakukan berdasarkan kriteria gini terkecil untuk memastikan akurasi prediksi model. Ya, sebagai berikut. Karena gambarnya terlalu besar, jadi ini bisa dilihat hasilnya karena banyak sekali. Baik, selanjutnya untuk mengevaluasi model, kami menggunakan package Confusion Matrix dan Confusion Matrix Display dari sklearn.matrix. Kemudian kami ingin definisikan terlebih dahulu matriksnya, yaitu CM, sebagai Confusion Matrix kami dengan data y-test dan y-pred. Kemudian ditampilkan maka hasil matriksnya sebagai berikut. Dapat ditunjukkan bahwa untuk true positif dan true negatifnya sudah sangat seimbang, yaitu di angka 800 untuk masing-masing kelas. Nah, terlihat juga bahwa data ini sudah cukup akurat modelnya, menggambarkan data. Namun untuk spesifikasi modelnya, sebagai berikut untuk nilai presisinya, kelas 0 dan kelas 1 masing-masing 87 dan 86%, untuk recall-nya keduanya 86%, F1 score-nya juga 86%, dan untuk akurasinya untuk model ini 86%, sehingga model dapat disimpulkan sudah cukup baik dan sudah cukup menggambarkan mengenai data dan dapat digunakan untuk memprediksi apakah pasien mengalami penyakit stroke atau tidak. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.